그러니까 이분이 남자다. 저건 말이야. Seorang pemuda menunggu di stasiun sendirian karena sudah malam. Kemudian tampak seorang wanita yang sepertinya sempoyongan. Pemuda itu mengunggah ke internet dan kemudian direspon oleh warganet. Perempuan di stasiun kemudian membenturkan kepalanya sampai berdarah. Sewaktu pemuda membalas komen dari unggahannya, wanita tersebut sudah hilang. Dia kemudian mencari wanita tersebut, dan saat kepalanya melihat keluar kereta, pintu kereta tiba-tiba menutup dan menjepit kepala pemuda itu sampai putus. Di sisi lain sedang ada rapat antara wartawan yang bernama Kim Na-young dengan agensi artis dikarenakan wartawan itu memotret artis tanpa izin dia pada saat dia sedang dalam keadaan mabuk. Mereka meminta ganti rugi 50 juta pada Na-young yang memotret dan menyebarkannya. Atasan Na-young sangat marah dengan kelakuan Na-young dan masalah ini menjadi tanggung jawab Na-young dan harus segera diselesaikan. Na-young berjalan di stasiun untuk menemui Woo-won karena Woo-won lah yang menyuruh dia mengambil foto artis tersebut yang ternyata artis itu adalah pria yang berparas seperti wanita. Na-young menceritakan ke Seo-jun, temannya Woo-won, kalau diminta ganti rugi dan jika tidak mengganti, maka artis itu akan menuntut dia ke penjara. Na-young meminta tolong Seo-jun untuk mencarikan berita yang bisa membuat dia terkenal. Kemudian Seo-jun menginformasikan ke Na-young peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan seorang pemuda meninggal dunia. Woo-won pada saat itu juga berada di stasiun Oksu juga karena kepala stasiun meminta dia memeriksa pemuda yang berada di stasiun tersebut. Woo-won menemukan pemuda itu turun ke rel kereta api dan berdiri di tengah dan dia pun ikut turun untuk menolongnya. Woo-won melihat ada sosok anak kecil di rel kereta api tetapi Na-young tidak mempercayai perkataan temannya. Woo-won menceritakan bahwa tukang pemakaman juga melihat anak kecil yang dimaksud. Na-young pun tertarik membuat berita horor ini dan mengunjungi tukang pemakaman untuk diwawancarai. Tukang pemakaman itu mulai bekerja sejak umur 10 tahun dan pertama kali menyentuh mayat saat terjadi kecelakaan di stasiun Okso, tubuhnya tercerai-berai. Na-young mulai menanyai mengenai anak kecil yang ada di sana. Tukang pemakaman itu menceritakan dia pernah bertemu dengan anak kecil itu di bawah tangga dan menanyakan namanya tetapi dia hanya mengganggu ketika tukang itu memberikan angka. Na-young pun semakin yakin kalau berita ini bisa viral dan meminta tolong temannya Woo-won untuk mencarikan rekaman video CCTV di stasiun. Na-young pergi mencari detektif yang menangani kasus kecelakaan di stasiun Okso, tetapi detektif itu menolak kalau dikaitkan dengan hantu. Woo-won menemui kepala stasiun dan diam-diam memasukkan flash disk penyimpanan dan menyalin semua video yang berhubungan kasus bunuh diri di stasiun Okso. Pada saat Woo-won keluar dari ruangan kepala stasiun, dia hampir berhadapan muka dengan masinis yang terus mengatakan angka 0319. Woo-won pun menyerahkan flash disk itu ke Na-young dan meminta dia merahasiakannya. Woo-won juga menceritakan kejadian aneh masinis yang menabrak orang dan Na-young pun segera mencari masinis yang diceritakan temannya. Masinis itu terlihat duduk bersama dengan seorang wanita dan ketika Na-young menghampiri mereka, tiba-tiba perempuan itu kabur. Na-young mulai mewawancarai masinis yang menjalankan kereta malam itu dan bertanya, mengapa dia sering berada di tempat ini. Masinis itu pun bilang kalau dia tidak bisa pergi dan seketika di cermin di depannya dan terlihat ada seorang anak kecil yang berada di belakang dan tangannya mau mencekik lehernya. Masinis itu mulai menggaruk lehernya dan terlihat oleh Na yang ada bekas merah yang berbentuk seperti jari. Kemudian Na-young menanyakan ada orang lain di tempat kejadian tabrakan. Pak masinis langsung berdiri dan meninggalkan Na-young kemudian dia menuruni anak tangga di stasiun.
Na-yong mendapatkan telepon dari atasannya dan dia sangat puas dengan berita yang ada di stasiun karena Na-yong mengirimkan rekaman CCTV. Na-yong mengikuti Pak Masinis menuju ke suatu gudang mesin. Dan Pak Masinis masih terus mengatakan angka 0319. Na-yong pun bermaksud memegang pundak Pak Masinis dan tiba-tiba dia menoleh dengan muka yang seperti dicakar-cakar. Na-yong yang berada di dalam kereta merasa bahagia karena orang di sekitarnya banyak yang membaca berita yang dibuatnya di dalam HP mereka. Sewaktu sampai di stasiun Okju, Na-yong berjalan keluar dari pintu kereta tiba-tiba kakinya dipegang seseorang di bawah sana. Teman-teman kantornya membawakan kue dengan lilin di atasnya untuk Na-yong yang berulang tahun. Pimpinan Na-yong datang dan menanyakan Na-yong mengenai wawancara dengan Pak Masinis karena pada jam 9 malam Pak Masinis tersebut bunuh diri. Na-yong pun melihat rekaman CCTV di stasiun tersebut dan hasil rekamannya menunjukkan Na-yong hanya berbincang sendirian di kursi itu. Dan pada saat di ruang gudang mesin, rekaman itu menunjukkan Na-yong mencoba memegang tubuh Pak Masinis yang sudah meninggal karena bunuh diri. Na-yong pun merasa terkejut dengan apa yang ditampilkan di rekaman CCTV. Na-yong dipanggil atasannya mengenai masalah itu dan dianggap membuat karangan cerita, kemudian masuk salah satu karyawan yang menyampaikan, adik korban yang bunuh diri ditabrak kereta meminta Na-yong untuk ke sana. Na-yong menuju ke rumah adiknya, dan di sana adiknya mulai menceritakan pekerjaan kakaknya sebagai koki, dan sebelum stasiun Oksu itu berdiri, di sana banyak terdapat sumur. Ayahnya juga meninggal di stasiun Oksu, pada waktu pembukaan stasiun. Dia jatuh terpleset dari tangga elevator lalu meninggal. Dan tiba-tiba adiknya menjerit dan mengejutkan Na-yong. Adiknya menyuruh reporter Na-yong ke perpustakaan untuk mencarikan foto sebelum berdirinya stasiun Oksu. Na-yong pun ke sana dan mengirimkan foto ke adiknya korban. Dalam foto tersebut terdapat sebuah sumur dan rumah panti asuhan Oksu. Woo-won menemani Na-yong pergi ke tukang pemakaman. Tujuan Na-yong ke tempat itu untuk melihat mayat Pak Masinis dan mendokumentasikannya. Seluruh tubuhnya penuh dengan cakaran, dan menurut tukang pemakaman, semua korban di stasiun Oksu pasti ada tanda cakarannya. 손톱 자국이 나 있었어. 근데 Adiknya korban itu pada saat membongkar kotak kakaknya, menemukan foto mereka berada di depan panti asuhan. Berita kutukan cakaran itu semakin ramai diperbincangkan. Pimpinan redaksi tempat Na-yong bekerja senang dengan prestasi Na-yong dan akan siap membayar ganti rugi yang dituntut artis yang di awal cerita. Di tempat lain, Woo-won melihat leher dan tangan Seo-jun terdapat bekas cakaran. Woo-won dan Seo-jun melihat artis yang menuntut Na-yong di stasiun, dan tampaknya seperti sedang mabuk. Artis itu kemudian ke kamar kecil di stasiun untuk berias dan menutupi bekas cakarannya di leher dan di tangan. Tiba-tiba dia melihat di cermin ada seorang anak kecil muncul dan anak kecil terus memegang wajahnya dan kemudian artis itu jatuh dan kepalanya terkena dinding kamar mandi. Seo-jun menerima laporan ada teriakan wanita di toilet wanita dan disuruh untuk memeriksanya. Seo-jun pun mengecek ke sana dan pada saat dia melihat ke bawah ada hantu yang mencakarnya, Seo-jun dan artis wanita itu sama-sama meninggal di toilet tersebut. Na-yong melayat ke pemakaman Seo-jun, dan di sana bertemu detektif yang mencurigai Na-yong, karena semua korban yang meninggal di sana dikarenakan berita yang dibuatnya dan korbannya mengenal Na-yong. Na-yong kemudian mendapat telepon dari Woo-won dan dia bergegas ke rumahnya. Woo-won juga mendapatkan bekas cakaran setelah bertemu dengan seorang anak kecil pada waktu mau pulang kerja. Woo-won menceritakan ke Na-yong, ada tulisan angka di bajunya anak kecil yang dilihatnya dan disuruh mengucapkan angka itu dan akan kerasukan hantu itu kalau tidak mengatakannya. Woo-won takut dia akan bernasib sama seperti temannya yang sudah meninggal duluan namun Na-yong terus menyemangati Woo-won. Woo-won terus bermimpi buruk di dalam tidurnya. Mimpinya Woo-won selalu berhubungan dengan hantu anak kecil yang menyerangnya dan terjatuh ke bawah sumur.
Woo-won pun menceritakan mimpinya ke Na-yong. Na-yong pun membawa Woo-won ke tempat adiknya korban karena dia mengetahui masalah sumur. Na-yong meminta adiknya mencarikan HP kakaknya dan pada saat mereka membuka video di HP kakaknya, menemukan tulang anak kecil di bawah stasiun. Woo-won dan Na-yong segera menuju ke stasiun Okso. Mereka menelusuri lorong stasiun sesuai dengan apa yang mereka lihat di video. Mereka menemukan tulang dan terus menggali tanah di sana dan tiba-tiba keluar anak kecil dari sana yang jumlahnya puluhan. Na-yong dan Woo-won sangat ketakutan dengan kemunculan mereka. Na-yong pun berjanji ke mereka akan menceritakan semua kejadian yang terjadi pada zaman dulu ke masyarakat sekarang. Kumpulan anak kecil langsung berteriak dan membuat Na-yong dan Woo-won menutup telinganya. Setelah itu mereka menghilang dan Na-yong segera menghubungi polisi untuk datang ke tempat yang mereka datangi. Pimpinan Na-yong memanggilnya karena telah menulis artikel mengenai kematian anak-anak karena pembangunan stasiun Oksu. Dia merasa tidak senang dengan Na-yong karena tidak mematuhinya. Kemudian Na-yong ditangguhkan pekerjaannya oleh pimpinannya. Rekan kerja Na-yong memberitahukan alasannya, karena pada saat pimpinannya bekerja sebagai reporter, dia juga sudah menyelidiki sumur itu. Tetapi atasannya memaksa dia untuk menghentikan karena takut akan berdampak pada proyek stasiun Oksu. Woo-won melihat tangan tukang pemakaman yang dulunya ada bekas cakaran tetapi pada saat ditemuinya sekarang sudah hilang. Woo-won pun menanyakan caranya, tukang pemakaman sudah memindahkan cakarannya kepada adik korban yang ditemui Na-yong. Dia ke rumah adiknya dan mengancam akan membunuhnya jika tidak menyebutkan angka yang disuruhnya. Ketika adik korban itu menyebutkannya, seketika bekas cakaran itu menghilang dan pindah ke adiknya. Na-yong kedatangan adik korban tabrakan dan menceritakan semua yang dialaminya di panti asuhan karena dia sudah mengingatnya kembali. Di sumur itu semua anak panti dikurung di dalamnya dan pemilik panti itu memanggil adik korban untuk naik ke atas. Anak-anak yang di bawah mengingatkan adik korban yang dipanggil ke atas untuk memanggil nomor mereka jika dia sudah di luar. Anak-anak tersebut terus berteriak untuk memanggil nama mereka. Mereka dinamakan sesuai dengan nomor. Pemilik panti asuhan menjalankan bisnis penjualan organ tubuh. Untuk menghilangkan bukti-bukti kejahatan, dia mengubur mereka hidup-hidup di sumur. Kemudian tukang pemakaman menanyakan Woo-won kepada siapa dia akan memindahkan bekas cakarannya. Woo-won pun memilih temannya sendiri Na-yong. Kemudian dia menelpon Na-yong untuk mengucapkan nomor itu seakan-akan itu nomor HP-nya yang baru. Menyadari itu, Na-yong tidak percaya kalau temannya jahat kepada dia. Berita pun diterbitkan dan diubah sedemikian rupa oleh pimpinannya, bahkan nama Na-yong pun tidak disebutkan di sana. Na-yong pun pergi menemui pimpinannya dan mengajukan pengunduran diri, tetapi sebelumnya dia harus membacakan angka di kertas yang dikasihkannya. Pimpinan Na-yong pun membacanya dan seketika dia berteriak karena punya bekas cakaran dan menandakan sebentar lagi dia akan mati. Na-yong pun pergi dengan senyum bahagia karena bisa membalaskan dendamnya kepada pimpinannya. Terima kasih sudah menonton.